Anke di sini, ada Anke, jangan lari. Halo pemirsa, jumpa lagi di Rubarpot. Anke di sini, ada Anke, jangan lari. Gimana kabar pemirsa di tahun 2025 ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, kali ini Anke ingin membahas terkait tentang membangun dunia karir nih di bidang housekeeping. Nah, kalau pingin tahu nih apa itu housekeeping, biasanya nih kalau rekan-rekan atau pemirsa ke hotel tuh ada yang biasanya bagian bersih-bersih tuh kan. Nah, itu biasanya namanya housekeeping. Tetapi housekeeping itu tidak hanya terkait tentang membersihkan, tetapi di situ ada yang namanya seni dalam memberi kenyamanan kepada pengunjung ataupun memberikan kepuasan pada pelanggan yang ada di hotel. Nah, kita akan bertemu dengan bintang tamu yang spesial banget hari ini, tetapi ada info dulu nih terkait Politeknik NSC Surabaya. Nah, yuk bagi pemirsa yang masih pengen kuliah sambil kerja, langsung aja ke Politeknik NSC Surabaya karena kelas genap yang akan dibuka di bulan Maret 2025 sudah mulai buka pendaftaran loh. Nah, info lebih lanjut gimana? Langsung aja hubungi nomor WhatsApp di bawah ini. Atau mau tahu terkait biaya, kemudian kurikulum dan lain sebagainya, langsung saja pantengin di websitenya di atas ini. Oke, nggak berlama-lama, langsung saja kita sambut. Beliau adalah salah satu dosen D3 Perhotelan di Politeknik NSC Surabaya dan juga merupakan Direktur LKP Politeknik NSC Surabaya. Kita sambut Ibu Riris Yuniarsih. Terima kasih Bu Anke. Halo Ibu, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah siang ini yang cerah ceria. Ya betul. Seperti Bu Anke. Saya lupa nih menyebutkan ya. Bu Riris Yuniarsih, ST Par, MM Par. Wah, berarti sudah sangat kompatibel banget nih dengan dunianya ya Ibu ya. Iya, alhamdulillah sudah menguasai sehingga bisa menularkan ilmu kepada mahasiswa-mahasiswa. Wah. Boleh di-spill nggak Bu di Politeknik NSC ini sejak tahun berapa? Ya, baik. Saya di Politeknik NSC itu mulai 2003. Wah, Iya, 2003. Masuk sebagai kaprodi kebetulan untuk di prodi perhotelan gitu. Nah, setelah itu meningkat. Akhirnya saya di Asdir 1 selama 2 periode dan diberikan amanah untuk memegang di LKP NSC. LKP ya, itu apa? LKP NSC. Jadi kalau kita melihat ke lembaga pendidikan Fajar, Yayasan Pendidikan Fajar NSC, itu memang kita mempunyai 3 lembaga gitu ya Bu Angga ya. Ada Politeknik NSC, ada LKP NSC, dan ada LSP. Ya. Nah, LKP sendiri itu untuk membidangi apa? Kebetulan kita di perhotelan. Nah, jadi di perhotelannya sehingga ada banyak program di sana. Nah, alhamdulillah sampai sekarang ada mahasiswa atau peserta didik di LKP itu baik yang arahnya ke dunia kerja di darat, ada juga yang ke laut. Ada darat dan laut ini. Udah. Oh gitu Pak. Seru ini kayaknya. Ada dunia pekerjaan di darat dan di laut pemirsa. Oke. Nah, itu untuk LKP-nya. Sedangkan di Politeknik kebetulan saya membidangi dunia bersih-bersih tadi katanya, yaitu di housekeeping. Jadi mata kuliah housekeeping. Nah, betul nih Bu Riris. Karena kan setahu kita nih kalau kita menginap di hotel itu kan ada istilah housekeeping. Paling cuma bersih-bersih. Saya aja bisa loh Bu Riris bersih-bersih kan tiap hari di rumah. Iya, bersih-bersih. betul. Nah, tapi harus kita pelajari nih pemirsa. Sebenarnya housekeeping itu sendiri apa sih, Bu? Baik. Kalau kita melihat di dunia perhotelan khususnya, housekeeping itu peranan yang salah satu peranan juga yang terpenting gitu. Kenapa? Karena kalau nggak ada housekeeping ya
ruangan atau areal yang ada di hotel juga nggak bisa bersih. Sehingga kenyamanan bagi tamu itu juga ada imbas dari housekeeping tersebut. Nah, apa itu housekeeping? Yaitu kalau kita melihat di dunia perhotelan, yaitu suatu bagian atau departemen yang menangani satu, pasti kebersihan. Betul. Nah, kebersihan areal. Dua, itu melengkapi, Bu Angga. Salah satu contoh ya seperti ini. Kalau misalnya ruangan itu dipakai untuk istilahnya kongko-kongkoi gitu ya, pastilah ada hal seperti ada meja, ada kursi yang penunjang di sana. Yang ketiga adalah menjaga. Jangan sampai areal atau mungkin kelengkapan yang ada di sini itu tadinya 20, besok sudah 19. Gitu ya. Dan juga merawat. Merawat jangan sampai di saat kita ngobrol, kita ngopi sambil duduk-duduk akhirnya sobek. Nah, itu kan merawat ya Bu Angga ya. Nah, iya, ini biasanya sering terjadi, Bu. Sering terjadi itu. Yang terakhir adalah bagaimana kita memperindah ruangan. Oh, ada bunga, oh ada lampu, sehingga orang yang berada di situ merasa nyaman dengan bersama teman-temannya misalnya. Begitu. Itu yang kalau kita melihat di housekeeping. Ya. Jadi sebenarnya housekeeping itu adalah tidak terkait membersihkan saja ya Bu Riris, tapi di situ harus ada rasa nyaman. Nah, yang berkunjung lebih tepatnya. Ya. Untuk memberikan yang nyaman itu diberi apa sih ruangan? Iya, betul. Seperti itu. Lah, kalau gitu berarti seni housekeeping tidak hanya membersihkan tetapi juga memberi kenyamanan. Tadi saya tertarik nih masih tentang darat dan laut. Nah, housekeeping itu sebenarnya tidak hanya di hotel aja atau gimana Bu? Kalau kita hubungkan dengan dunia LKP tadi ya, di dunia LKP. Bisa diceritakan nih Bu Riris? Kalau kita melihat, tadi kan saya bilang dunia hotel itu bisa di darat, bisa di laut. Kenapa? Karena memang semua mungkin perusahaan atau apa itu memerlukan bagaimana ruangan-ruangan, lokasi-lokasi saya itu bersih. Nah itu, sehingga kalau kita melihat misalnya perusahaan ada, kalau di perkantoran ada office boy, gitu kan? Kalau misalnya di hotel ada yang namanya room boy, ada yang namanya houseman. Nah gitu. Kalau misalnya kita berada di laut tadi, di laut, gitu. masih Di laut, berarti di sana ada petugas dek misalnya. Oh itu di housekeepingnya. Baik itu di area luar seperti ini atau di dalam kamar. Nah tadi Ibu menyampaikan kok ada seninya ya Bu, kan betul, gitu ya. Betul. Maka yang dikatakan seni itu bagaimana orang tadi melihat nyaman. Misalnya di kamar nih, di kamar tidak hanya pokoknya bersih, tidak. Tapi di sana ada yang namanya folding towel, salah satu contoh. Folding towel. Iya, folding towel itu jadi kreasi melipat handuk. Iya kan? Jadi ada handuk yang bentuknya angsa. Ada angsa, misalnya lagi honeymoon. Itu kerjanya housekeeping Bu ya? Yang kasih bunga itu? Iya. Itu seninya di sana. Jadi banyak sekali program istilahnya peluang. Peluang kalau kita belajar di housekeeping itu peluangnya banyak. Tidak hanya di perkantoran, tidak hanya mungkin di rumah sakit, iya kan? Betul. Nah itu juga bisa. Berarti Kapal, di hotel. Nah semuanya memerlukan satu bagian yaitu housekeeping. Wah ya nih, betul. Kecuali kayak di film Pirates of Caribbean ya itu nggak ada housekeepingnya loh pemirsa. Si Jack Sparrow udah jalan-jalan sendiri tuh kan, tanpa housekeeping. Nah tadi kalau ada membersihkan seninya, nah skill apa nih Bu Riris yang harus diperlukan dalam mempelajari housekeeping ini? Apakah saya bisa nyapu nih? Iya. Gitu. Saya ngelap pakai kanebo juga bersih. Apakah itu sudah bisa disebut dengan housekeeping dan bisa layak kerja di kapal pesiar ataupun hotel? Nah, memang saya pun juga menyampaikan ke mahasiswa kadang atau ke peserta didik. Halah wong nyapu ae lho. Kan gitu ya. Saya banget. Halah wong nyapu kok diajari. Tetapi bagaimana kita menyapu sesuai dengan standar? Oh ya, serius Bu? Nyapu ada standarnya? Nyapu juga ada standar. Mengepel juga ada standar. Saya tertarik ini. Coba contohnya standarnya gimana nih? Contoh, saya berdiri ya. Boleh. Jadi kalau misalnya ruangan ini, pintunya di mana? Pintunya di sana. Berarti kita mulainya dari ujung. Itu Bu. Ujung kita ambil
kita gerakkan, tapi kita mundur. Oh gitu, itu menyapu Bu? Iya, jangan sampai yang sudah kita sapu di sana masih ada kotoran. Itu salah satu contoh. Kalau ngepel, biar gak gini. Di rumah kan biasanya pokoknya Betul. Tapi bagaimana? Wah. Nah, jadi di bawah kita itu tidak ada yang terlewat. Contohnya seperti itu. Tetapi sekarang banyak teknologi. Jadi menyapu itu kalau manual gitu, tapi kalau diarahkan dengan teknologi bagaimana? Sekarang banyak robot. Ya, betul. Kita sambil membersihkan, robot di situ ada. Betul. Vacuum cleaner ada. Misalnya seperti lantai itu biar kelihatan kinclong sekali dia kan ada yang namanya floor cleaning mesin. Floor cleaning mesin. Jadi satu mesin itu dipakai untuk tiga kegiatan. Nah seperti itu Bu Angke. Kayak yang setahu saya itu biasanya ada mesin poles gitu ya? Ya itu yang namanya floor cleaning mesin. Oh, tapi istilah bahasa Indonesianya mesin poles. Mesin poles. Biar mengkilat ya Bu ya. Iya, Wah, Bu seru Angke. banget tadi. Kayaknya saya harus belajar sama Bu Riris bagaimana seni menyapu. Karena menyapu saya nggak gitu Bu. Kalau Jadi kalau di rumah kan seret. aduh, kan kebuka kartunya ini ya. Iya, harus belajar nih pemirsa. Buat yang ingin belajar terkait housekeeping bisa langsung nih ya ke Politeknik NSC Surabaya, atau mau pelatihan singkat bisa ke LKP NSC juga ya Bu ya. Nah, kemudian nih Bu, tantangan nih di dunia housekeeping itu apa? Karena kan kayak orang seperti saya udah merasa punya, saya udah bisa nyapu nih atau gimana nih. Nah, tantangannya gimana Bu yang dihadapi? Tantangan bekerja di housekeeping. Jadi kalau kita mempelajari materi-materi di perhotelan, tantangan di housekeeping fisik harus kuat. Betul. Gitu ya. Kenapa Bu? Karena misalnya sekarang kita membicarakan mesin tadi. Mesin itu nggak ringan, pasti berat. Kalau fisik kita lemah, ya pasti nggak bisa selesai, nggak bisa bersih. Nah itu kalau di namanya public area. Tapi kalau di room, tantangannya juga fisik. Jadi fisik sekaligus pikiran. Kenapa? Misalnya, saya making bed nih, saya mengerjakan 20 kamar. Sedangkan satu kamar ada 2 bed. Berapa menit? Nah, waduh, ini soal matematika nih. Nah itu. Jadi kalau misalnya ada dulu memang ada. Alah, masuk di perhotelan aja biar tidak mengenal matematika. Itu salah betul. Karena apa, hitung-hitungannya itu lebih rumit. Oh ya, makanya kan kadang ini ya Bu ya, pengunjung itu kan harus boleh baru check in jam 2. Sedangkan yang check out jam 12. Ternyata mungkin 2 jam ini adalah itu. Karena harus kejar waktu. Bednya berapa menit, padahal mulai dari mengetuk pintu, berputar sampai ke pintu semuanya harus bersih. Belum kamar mandinya, belum mengisi gas amenitisnya. Nah, seperti itu. Bayangkan, 2 jam untuk 20 kamar. Jadi berapa menit setiap kamarnya? Coba tebak pemirsa. Ternyata di perhotelan juga harus ada matematikanya ya, harus manajemen waktu ya. Pikiran juga gitu. Kenapa? Malah fisik aja, tapi tidak seperti itu. Kenapa? Karena di sana seni tadi. Kalau misalnya folding towel, pokoknya ditaruh. Cantik enggak? Tamu bisa melihat dengan seninya enggak? Nah, gitu. Tapi dari pengalaman Bu Riris, apakah ada mahasiswa itu yang memang dari awal nih kuliah itu sudah tertarik pingin housekeeping, dan ada yang tidak gitu, ada nggak ya Bu? Selama ini saya dulu pernah gitu. Jadi mahasiswa itu tertariknya itu ke housekeeping. Kenapa? Gitu ya? Kenapa? Bukan karena saya membicarakan housekeeping sekarang, tidak. Tapi kenapa kok tertarik ke housekeeping? Karena arahnya dia inginnya berlayar. Pernah dulu juga di Politeknik NSC. Dalam satu kelas itu ada 30 siswa, 30 mahasiswa. Tapi hanya 3 mahasiswa yang notabene tidak satu rumpun, karena dia berpikiran bahwa saya habis ini harus berlayar. Sedangkan di berlayar tersebut yang diinginkan atau yang
istilahnya banyak peluang itu adalah housekeeping. Sehingga untuk job training ke hotel pun dia kepinginnya pokoknya saya di housekeeping. Nah, Oh, gitu. Jadi kalau memang peluangnya banyak. berarti nanti waktu job on training ini mahasiswa boleh milih ya sesuai passionnya. Iya, saya inginnya kalau di perkuliahan kan diberikan semua materi perhotelan. Tapi betul. kalau sudah PKL, OJT, berarti mereka itu inginnya di apa sih? Jangan sampai dia salah tempat, sehingga khawatirnya setelah magang, setelah PKL, begitu mau kerja, kok nggak cocok ya, kok bukan passion saya ya, misalnya seperti itu. Kalau saya jadi mahasiswa Politeknik NSC, saya akan OJT housekeeping karena kalau masak bukan passion saya. Saya lebih cocok bersih-bersih. Nah, sekarang kalau ini sudah terkait apa ini skill dan sebagainya, Bu Riris. Nah, yang paling ditanyakan ini oleh pemirsa, peluang di dunia kerja, Bu. Tadi kan di darat dan di laut. Iya, sekarang peluangnya gimana? Kita melihat mahasiswa itu ada memang yang inginnya itu kan berlayar. Ada juga yang inginnya di darat. Di darat pun banyak sekali. Baik yang dia itu ikut gitu ya, ikut di suatu perusahaan atau dia akan membuat usaha sendiri. Ada, Ibu. Ya, contohnya housekeeping juga. Gimana? Jadi housekeeping itu tidak hanya berkeinginan untuk saya bekerja di housekeeping, tidak, tapi di sana misalnya kalau sebagai karyawan, sebagai pimpinan di housekeeping sudah banyak. Tapi peluang untuk mempunyai usaha itu pun housekeeping juga ada. Salah satu contoh bersih-bersih di rumah-rumah sekarang banyak. Oh ya, go clean kayak gitu ya. Kayak gitu. Banyak. Di tempat saya juga banyak. Jadi dia sudah menyiapkan semua kelengkapan, dia share bahwa kita jemput bola istilahnya. Kita datang ke rumah, kita datang ke perusahaan. Nah, itu juga ada. Terus ada juga yang berhubungan dengan gardener atau garden. Juga termasuk. Nah, garden itu juga masuk di housekeeping. Berarti bagaimana bentuk apa ini? Tanamannya gitu. Tanaman. Jadi kadang suatu perusahaan atau kantor itu ada tanaman hias gitu kan? Betul. Nah, itu tidak ada petugas khusus di perusahaan tersebut yang menangani, tapi sewa dari luar. Sehingga kadang kalau kita jalan itu ada pickup, terus ada bawa bunga-bunga yang dikasih jaring. Nah, itu untuk mengganti tanaman-tanaman yang di perkantoran tersebut. Nah, contohnya itu rumah sakit itu. Kebetulan kami juga punya program pelatihan di rumah sakit. Dari LKP itu ada seperti itu. Jadi khusus bagian cleaning service itu rumah sakit. Terus instansi pemerintah, instansi swasta. Nah, banyak sekali peluang sebenarnya kalau memang kita mempelajari housekeeping tersebut. Betul. Karena gini ya Bu Riris, kebersihan itu sebagian dari iman. Makanya kalau ceritanya Bu Riris tadi semuanya penting karena memang kebersihan itu wajib, pemirsa. Kita kan senang ya melihat sesuatu yang bersih, terus ada seninya. Kalau gitu. saya tanya ke mahasiswa, apa sih yang dikatakan bersih itu? Betul. Ya, bersih itu adalah bagian dari iman. Terus kalau di housekeeping apa hubungannya? Akhirnya saya sampaikan bahwa bersih itu terbebas dari kotoran dan kuman, Ibu. Betul. Terbebas dari kotoran dan kuman lantai. Kalau hanya disapu itu terbebas dari kotoran aja. Belum tentu terbebas dari kuman. Berarti housekeeping itu ya memang harus bersih, bebas dari kotoran dan kuman. Penataan harus sesuai dengan lingkungan yang ada, fungsi yang ada, misalnya seperti itu. Nah, kalau kita ngomongin kuman nih dan bersih, biasanya supporting produknya ini ada sendiri atau gimana nih Bu Riris? Jadi kayak kalau saya nih misalnya ya nyapu, nanti ngepelnya pakai salah satu produk, itu nggak pakai ini. Nah, kalau di dunia housekeeping apakah ada sendiri agar kuman-kumannya ini juga tidak ada lagi? Iya, jadi gini, di suatu perusahaan itu ada yang memang istilahnya
tidak minuman aja ya dioplos ya. Oh, gitu. Tapi iya, jadi kalau biasanya ayo ngoplos, oh sorry maaf ya. Tapi di housekeeping juga gitu, bahan pembersih atau chemical itu ada bahan pembersih yang melakukan percampuran. Oh, Nah, gitu. kalau di suatu perusahaan-perusahaan. Tapi ada juga yang memang keperluannya sedikit, dia sudah beli aja sih dari toko-toko. Nah, kayak gitu. Jadi ada memang suatu perusahaan-perusahaan yang untuk bahan pembersihnya ambilnya dari industri bahan kimia. Itu juga ada. Gitu ya. Banyak sekali. Kan juga kadang pengambilan dalam bentuk besar lebih meriah juga gitu. ya. Karena kebutuhan dari perusahaan tersebut. Betul. Nah, ini yang terakhir nih Bu Riris. Apakah ada sertifikasi untuk host dunia di dalam dunia housekeeping itu? Iya. Apakah ada atau bagaimana? Iya, alhamdulillah NSC Iya. atau khususnya di lembaga pendidikan Fajar NSC tadi sudah saya katakan ada 3. Ada perguruan tingginya, ada lembaga kursusnya, dan ada lembaga sertifikasinya yaitu LSP Poltek NSC. Nah, karena kita itu di bidang perhotelan dan D3 dan D4, maka sertifikasi kita itu di level 5 dan level 6. Ada misalnya housekeeping, level 3 pun ada untuk LKP misalnya. Seperti itu. Tergantung dari pelatihan yang diberikan. Misalnya levelnya level 3, misalnya housekeeping level 3 berarti pelaksana. Gitu. Kalau level 5 berarti mengarah ke supervisor and administration. Oh, seperti Ya, itu. kebetulan kalau di perhotelan memang kita sudah bukan Indonesia lagi, tapi jalannya sudah Asia atau ASEAN. Jadi kita sertifikasinya mengikuti ASEAN. Nah, itu kalau di level 5 di di LSP Poltek NSC. Dan itu sertifikasi itu sangat penting sekali. Oh, gitu ya. Karena sama seperti kalau kita melihat sertifikasi profesi atau sertifikasi kompetensi itu sama seperti SIM, Bu. SIM kita kalau misalnya kita mau pakai sepeda, kita pakai mobil, ada di sana ada operasi, kita nggak punya SIM. Ayo, kita mau kemana nih? Iya, Kan gitu. betul. Tapi kalau sudah ada SIM ya enak aja. Nah itu loh, sertifikasi profesi fungsinya di saat kita bekerja, kita melamar, itu pasti sudah punya ini, sudah enjoy aja kita karena kita sudah kompeten di bidang tersebut. Wah, keren Gitu. banget. Ternyata tuh membersihkan menyapu kalau nggak ada sertifikasinya tuh belum kompeten. Berarti saya memang belum kompeten, Bu, Gitu ya. kayaknya. Saya nggak punya sertifikasi housekeeping. Karena pokoknya punya asal gitu aja. Oke, makasih Bu Riris. Mungkin ada pesan nih buat pemirsa di YouTube Politeknik NSC terkait peluang kerja nih di dunia housekeeping. Iya. Monggo, silakan. Baik, jadi karena pendidikan sekarang itu memang sangat penting gitu ya, Iya. Bu Angke. Kita tidak hanya sekedar bisa operasional. Kita harus bisa meningkatkan kompetensi masing-masing, kompetensi diri masing-masing. Sehingga siapapun, gitu kan? Iya, Siapapun betul. yang mempunyai peluang, mempunyai kesempatan, apalagi bekerja sambil kuliah, datang aja ke Politeknik NSC Surabaya. Gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Apalagi kalau pengen ketemu Bu Riris, langsung daftar saja di D3 Perhotelan. Nanti Baik. selama 3 tahun akan diajari housekeeping oleh Bu Riris. Terima kasih ya Bu Iya, Riris atas kehadirannya. Semoga sama-sama. sehat selalu. Next saya diajarin ya Bu cara Siap. menyapu dan mengepel yang benar. Iya, iya. Terima kasih pemirsa. Jadi kalau dari perbincangan saya dengan Bu Riris bahwa housekeeping itu mempunyai peluang kerja yang sangat banyak ya pemirsa, dan tentunya housekeeping itu nggak hanya terkait bersih ya, tetapi itu juga seni. Wah, keren banget. Terima kasih pemirsa sudah mengikuti podcast Politeknik NSC Surabaya episode kali ini. Selamat Hari Raya Imlek untuk pemirsa yang merayakan. Bye-bye. Terima kasih. Sudah, itu aja. Nggak ada cut kan?